Selamat pagi, Bu Regina dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang terkasih. Kita tinggal beberapa hari lagi, mungkin hari ini atau besok udah selesai dalam hal Roh Kudus ini. Ini kita lanjut hari ini. Yang kemarin ini sangat penting untuk kita perhatikan bersama. Jika tampaknya masuk akal sesuai dengan kewajiban kita, jika menurut pengalaman kita tentang cara Tuhan mengajar kita, kita merasa benar-benar dapat mengenali suara Yesus, dan jika pada akhirnya semakin kita menyetujui-menyetujui-nya, semakin kita dapat merasakan damai dan sukacita. Maka yang harus kita lakukan hanyalah mempraktekkannya. Jika kita salah dan kemudian menyadari bahwa itu sebenarnya adalah gerakan dari kesombongan, keangkuhan, atau ide kita sendiri, maka tidak ada kerugian yang besar yang terjadi, dan itu akan bermanfaat bagi pendidikan rohani kita. Dan Tuhan tidak akan mempermasalahkannya. Namun, ketika saran yang datang kepada kita menyangkut hal-hal yang jauh lebih penting, panggilan hidup, perubahan arah hidup, pilihan yang mungkin berdampak serius pada orang lain, atau sesuatu yang jelas melampaui aturan hidup yang biasa, untuk panggilan hidup yang telah kita terima, maka sangat penting untuk tidak memutuskan apapun tanpa menyerahkan inspirasi itu kepada pembimbing rohani atau atasan. Tindakan ketaatan ini menyenangkan Tuhan, meskipun terkadang tampaknya memperlambat pemenuhan hal yang Dia sendiri minta kita lakukan. Tuhan lebih menyukai kebijaksanaan dan ketaatan dari pihak kita daripada tergesa-gesa yang tidak semestinya. Sebaliknya, tanpa ketaatan itu, sangat mungkin kita akan segera menjadi mainan iblis yang melihat betapa cepatnya kita mengikuti inspirasi tanpa menyerahkannya. Bila perlu, kepada ketaatan akan segera menipu kita dan sedikit demi sedikit menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang tidak lagi ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Jika ragu mengenal tindakan apa yang harus diambil, biasanya lebih baik untuk mencurahkan isi hati kepada satu atau lebih orang dan mengikuti nasihat mereka, kecuali ada alasan yang sangat penting untuk bertindak sebaliknya. Daripada menghabiskan waktu lama untuk merenung dan mempertimbangkan semuanya sendiri, yang mungkin menyebabkan kita berputar-putar dan menambah kebingungan daripada menguranginya. Jadi sangat diusulkan untuk mencurahkan isi hati kepada salah satu orang untuk mengikuti bimbingan nasihatnya. Yang berikutnya adalah tidak merespon kasih karunia. Kita telah melihat betapa pentingnya untuk tidak mengabaikan atau melupakan ilham-ilham Allah. Hal ini mungkin membuat kita takut bahwa ketidaksetiaan kita terhadap ilham-ilham tersebut telah merusak hubungan kita dengan Tuhan hingga tidak dapat diperbaiki lagi. Namun, alasan menekankan hal ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita
akan pentingnya bekerja sama dengan Allah dan apa yang ingin Dia lakukan dalam hidup kita dan membuat kita lebih memperhatikannya. Bukan untuk membangkitkan rasa takut yang akan membuat kita khawatir dan putus asa. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk menghindari ketidaksetiaan kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, kita harus percaya bahwa ketika kita gagal, itu sama sekali bukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Tuhan kita selalu siap mengangkat kita kembali ketika kita jatuh. Dan Dia bahkan menemukan cara untuk menjadikan kejatuhan kita bermanfaat bagi kita jika setelah itu kita kembali kepadanya dengan hati yang rendah hati dan penuh kepercayaan. Jadi setiap kali kita menyadari bahwa melalui sikap dangkal, kecerobohan, atau rasa takut kita telah menghambat atau mengabaikan beberapa inspirasi, janganlah kita berkecil hati karenanya. Marilah kita dengan tulus memohon kepada Tuhan kita untuk mengampuni kita, mengambil kesempatan itu untuk merendahkan diri dan mengakui betapa kurangnya kebajikan kita dan memohon kepadanya untuk menghukum kita dengan memberikan kita tambahan kesetiaan sehingga kita dapat menebus semua rahmat yang telah hilang. Bagi Tuhan, itu sama sekali bukan hal yang mustahil jika kita mengharapkannya darinya dengan kepercayaan yang berani seperti anak-anak. Dia akan memberikannya kepada kita. Kita masuk ke dalam kesimpulan hari ini. Kita telah melihat beberapa syarat agar ilham Allah dapat terasa dalam hidup kita dan menjadi lebih sering sehingga kita dapat secara progresif dibimbing dan digerakkan oleh Roh Kudus. Syarat-syarat yang tercantum di atas tidak akan lengkap tanpa satu tambahan terakhir, yaitu syarat ini adalah kasih anak kepada Bunda Maria. Jadi semua ini akan saya selesaikan aja hari ini ya. Syarat-syarat ini adalah kasih anak kepada Bunda Maria. Dari semua makhluk ciptaan, perawan Maria adalah satu-satunya paling hidup dalam naungan Roh Kudus. Seluruh hidup Maria adalah tindakan persetujuan yang sempurna terhadap semua karya Roh Kudus di dalam dirinya. Dan ini membawanya pada tingkat kasih yang semakin membara dan semakin tinggi. Ada lampiran ketiga yang memberikan teks indah dari tulisan Santo Franciscus de Sales yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana kasih Maria tumbuh dengan mantap karena Roh Kudus tidak menemui perlawanan dalam dirinya. Maria adalah ibu kita dalam tatanan rahmat. Karena itu ia mewariskan kepada kita kepenuhan rahmat yang menjadi miliknya. Dan dari semua karunia yang diberikan Maria kepada mereka yang menganggap diri mereka sebagai anak-anaknya dan yang menerimanya ke dalam rumah mereka sendiri, mengikuti teladan murid terkasih Santo Yohanes yang paling berharga adalah bagian dalam kesediaan totalnya terhadap rahmat, kemampuannya untuk membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus tanpa perlawanan.
Maria mewariskan kepada kita kerendahan hatinya, kepercayaannya kepada Tuhan, penyerahan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, keheningannya, dan pendengarannya yang batinnya kepada Roh. Ini berarti bahwa salah satu cara paling pasti yang akan memungkinkan kita sedikit demi sedikit untuk mempraktekkan petunjuk yang terkandung dalam tulisan ini adalah dengan mempercayakan seluruh kehidupan spiritual kita kepada Bunda Maria. Ia akan mengajarkan kepada kita apa yang telah ia praktekkan dengan sangat baik, untuk mengenali dengan jelas, menerima dengan penuh kepercayaan, dan mempraktekkan dengan kesetiaan total semua saran rahmat yang dengannya Tuhan akan melakukan keajaiban kasih dalam hidup kita, seperti yang Dia lakukan dalam kehidupan hambanya yang rendah hati. Amin. Kita tutup satu kemuliaan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.